Kenapa? Karena tidak sedikit orang pintar di muka bumi ini, tetapi tidak memiliki karakter, tidak memiliki keadaban yang baik. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan generasi kalian, generasi yang disebut dengan generasi emas 2045, adalah generasi-generasi yang memiliki komitmen terhadap agamanya, dan juga komitmen terhadap bangsa dan negara ini. Maka sekolah melaksanakan pendidikan karakter sebagai reorientasi kepada masa depan kalian supaya lebih baik. Itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangatnya Bapak Kosep. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah oleh Muhammad Yusuf Raffi dan sari tilawah oleh Raita Alisa. Kepada Muhammad Yusuf Raffi dan Raita Alisa, kami persilakan. Bismillah, surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21-24. Masya Allah, suaranya adem banget ya Sil yang baca tilawahnya. Bener banget, Srul. Sangat keren. Aku jadi pengen belajar tilawah gitu deh. Pasti merdu juga. Nah, kita langsung ke acara selanjutnya aja nih Sil, yaitu pembacaan tausiah oleh Bapak Ustadz. Yuk, langsung saja. Saatnya kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz kepada Ustadz Haji Muhammad Qasim. Waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada orang tua kita, Bapak Adriansyah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3, kepada orang tua kita, Bapak Kosep Warno dan Bu Sri sebagai wakil, dan kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas yang mungkin di pagi hari ini mendampingi putra-putrinya, dan mungkin juga ada orang tua yang turut mendampingi putra-putri di rumah. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan sehat wal afiah sehingga sudah bisa melaksanakan puasa yang ke-9. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, baik puasa, baca Qur'annya, salat tarawihnya, infak, sedekahnya, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula itu menjadi wasilah untuk kualitas iman kita ke arah yang lebih baik, dan karakter kita mudah-mudahan ada perubahan-perubahan untuk menjadi orang yang baik, baik dalam pandangan Allah maupun baik dalam pandangan sesama manusia-manusia yang baik. Kepada Bapak Ibu dan seluruh santriwan dan santriwati, karena salah satu ciri khas Ramadan, kata Rasulullah, adalah doa tidak pernah tertolak, dan di antara doa-doa yang dibaca di dalam bulan Ramadan adalah doa mohon ampun kepada Allah dan mohon surga. Untuk itu Pak Qasim ingin mengajak kita sama-sama di pagi hari ini untuk membaca. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa anu bika min syarrikan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Mudah-mudahan doa kita hari ini di pagi ini Allah berikan maghfirah kepada kita semua. Kekeliruan, kehilafan, ketidakmampuan sebagai seorang hambanya, baik urusan dengan dia maupun urusan dengan sesama manusia. Dan mudah-mudahan dengan ini pun Allah bukakan kepada kita surga yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh santriwan dan santriwati khususnya, dan kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini mendampingi putra-putri, materi dan kita hari ini adalah akhlak. Karena akhlak maka ayat yang dibaca tadi surat Al-Ahzab ayat 21 yang dilanjutkan dengan diawali dengan pengantar dari Bapak Qoseb tentang karakter. Untuk itu izinkan Pak Qasim menyampaikan sedikit tentang hal ini di pagi hari ini sebagai baju yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari atau bersikap akhlak dan sopan santun dalam semua aktivitas kita. Pak Qasim mengawali dengan keadaan yang dimana Rasulullah diutus pada waktu itu. Kepada seluruhnya perlu diingat bahwa orang Arab sebelum Rasulullah lahir itu adalah orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Mereka orang Arab tidak pernah kalah dalam peperangan. Orang Arab itu adalah orang yang pintar dan cerdas, intelektual, cendekiawan, ekonomi. Mereka sudah mengekspor barang ke luar negeri melalui punggung unta. Bahasa yang dipakai, yang hari ini kita kenal dengan bahasa Arab adalah bahasa yang paling terindah. Itu orang Arab. Tetapi mereka qalilil adab. Mereka rendah akhlak. Miskin sopan santun. Sehingga seluruh ahli sejarah mengatakan mereka adalah orang jahil. Sampai hari ini sebutan itu melekat. Arab sebelum Rasulullah adalah orang jahil. Jahil bukan karena tidak pintar. Mereka intelektual, mereka cerdas. Tapi semua ahli sejarah mengatakan mengabadikan mereka adalah orang jahil. Jahil karena rendah akhlak. Jahil karena miskin sopan santun. Nah, karena itulah Rasulullah diutus ke tempat itu. Dan Rasulullah menjadi nabi. Satu saat Nabi mengatakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi orang yang seperti yang dikatakan oleh Pak Qoseb tadi, orang yang pintar, cerdas, cendekiawan, berbagai gelar dia sandang, tapi akhlaknya tidak ada, sopan santunnya tidak miliki, maka yang bersangkutan bisa disandang menjadi orang yang jahil. Mungkin kita semua tahu bahwa ada sosok yang paling pintar dari seluruh makhluk. Ibadahnya juga melebihi seluruh ibadah seluruh makhluk. Semua malaikat kalah dengan ibadah yang satu ini. Pintarnya memang luar biasa. Tapi Allah tempatkan dia menjadi penghuni neraka, yaitu iblis. Iblis itu pintar. Iblis itu ibadahnya bagus, melebihi seluruh makhluk ciptaan Allah.
Tapi ibadah yang tidak membentuk karakternya menjadi orang yang baik. Ibadah tidak membuat dia untuk menjadi makhluk yang paling baik dalam bertingkah. Ilmu tidak membentuknya menjadi orang yang sopan santun. Maka seluruh ilmu dan ibadah yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Dan Allah campakkan dia menjadi makhluk pertama pengalas neraka. Oleh karena itu kepada seluruh anak-anak santriwan dan santriwati, pesan kita di pagi hari ini, saya menyambung apa yang dititipkan Pak Kosep tadi. Mari kita bentuk karakter kita, tabiat, sifat, watak kita untuk menjadi orang yang sopan santun, orang yang berakhlak. Ilmu punya, ibadah kita lakukan. Bersamaan itu harus serta dengan memiliki karakter dan akhlak yang baik. Sedikit Pak Qasim menyampaikan, kalau anak-anak, seluruh anak-anak mungkin sudah dapat informasi dan baca tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang yang mempunyai pengaruh besar membentuk kepribadian anak itu orang tua, bapak, ibu, kakek. Itu tiga orang ini adalah ring satu yang memberi warna kepada pembentukan karakter anak. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah singkirkan mereka semuanya. Nabi sebelum lahir, bapaknya sudah diambil oleh Allah. Kemudian pada saat lahir, calon Nabi itu dititipkan kepada ibu angkat. 6 tahun bersama ibu angkat balik ke dekat ibu. Allah pun juga mengambil ibunya. Biasanya setelah orang tua itu adalah kakek. Dititipkan Muhammad kecil kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tidak cukup 2 tahun, kakeknya juga diambil oleh Allah. Jadi orang-orang yang membentuk karakter anak, kakek, bapak, ibu, itu diambil oleh Allah. Dan Allah turun tangan untuk membentuk pribadi Rasulullah secara tidak langsung. Saatnya Rasulullah menjadi nabi. Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Saya dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baik didikan. Jadi Rasulullah adalah sosok yang dididik langsung oleh Allah untuk apa? Untuk yang disampaikan oleh tadi, menjadi contoh yang baik, menjadi prototip, menjadi pola, menjadi uswah bagi setiap orang yang ingin menjadi baik, baik kepada Allah dan baik kepada semua manusia yang baik dan baik kepada seluruh makhluk-makhluk yang lain. Diresponi oleh bumi dengan sosok yang bisa langkahnya menebarkan rahmat adalah orang yang mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak. Oleh karena itu kepada seluruh santriwan dan santriwati dan seluruh bapak dan ibu, mohon maaf kalau kita berbicara menyangkut akhlak, maka harus diatur dari hati, kemudian ucapan dan perbuatan. 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang diucapkan harus sama dengan yang di hati. Yang diperbuat tidak boleh menyimpang dari apa yang diucapkan. Nah, itulah baru orang yang berakhlak. Jangan sampai dikatakan lain perbuatan, lain ucapan. Atau lain ucapan, lain di hati. Jangan anggap itu sebuah biasa. Tapi itu adalah satu saat Allah akan minta pertanggungjawaban. Bahkan
pertama kali yang diminta pertanggungjawaban adalah hal-hal seperti ini. Untuk itulah mari kita belajar untuk berakhlak yang baik. Mulai dari hati yang ikhlas, ucapan yang baik, dan sikap dan perilaku yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kepada seluruhnya, Pak Qasim berikan contoh. Sekali waktu nanti kalau kita sudah sekolah bertatap muka, sholat zuhur umpama, Pak Qasep sudah sholat zuhur dan lanjut dengan sholat ba'diyah zuhur. Pak Qasim baru masuk. Karena belum sholat zuhur, maka sholat tahiyatul masjid. Berdiri di samping Pak Qasep. Bisa jadi bacaan saya dengan Pak Qasep sama. Orang yang mandang dari belakang mungkin Pak Qasep sama Pak Qasim jadi sholat jamaah karena gerakannya sama. Tempatnya sama. Gerakannya sama. Selesainya juga sama. Tapi nilainya tidak sama. Pak Qasim dapat nilai dari Allah 4. Pak Qasim dapat nilainya 2. Kredit poinnya tidak sama. Jadi Allah menilai bukan berdasarkan gerakan semata, tapi menilai berdasarkan nawait, berdasarkan niat. Dan niat itulah menjadi jatuh pandangnya Allah untuk menentukan menilai hambanya, apa dia baik atau tidak. Niatlah yang menjadi ukuran Allah bahwa kebaikan itu bisa bernilai kebaikan atau kebaikan itu hanya sampah. Bagaimana kita membentuk niat. Untuk itulah kita mulai berakhlak itu dari niat dan hati yang baik. Jangan lupa kepada anak-anak selalu baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Semoga hati kita itu menjadi hati yang ikhlas dan bersih kepada seluruh makhluk. Jangan ada iri terhadap sesama. Jangan suka menyimpan kejelekan orang lain. Jangan suka berburuk sangka kepada sesama. Itu adalah hal yang perlu untuk kita miliki dalam berakhlak yang baik. Jangan sampai baju yang dipakai mahal, tapi hanya membungkus hati yang busuk. Jangan sampai senyum yang kita tampilkan itu manis, tapi di dalam hati adalah ular berbisa. Karena hasad, karena iri, karena dengki, karena tidak ada pemaaf antara sesama. Untuk itulah Pak Qasim inginkan sampaikan bahwa di luar dari konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang melakukan puasa dan melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, tapi dalam hati masih menyimpan kejelekan orang lain, maka seluruh ibadahnya Allah perintahkan taruh di sampah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan toleransi kepada umatnya kita untuk marahan tidak boleh lebih dari 3 hari. Marah itu wajar karena manusiawi. Kecewa wajar. Sakit hati mungkin, tapi jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka semua kebaikan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki akhlak kita, mulai dari hati yang dalam yang tidak bisa dideteksi oleh manusia, tapi Allah lah yang tahu, karena di sanalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Pak Qasim ingatkan buat kita semuanya, mari kita sesuaikan ucapan, sesuaikan perbuatan dengan ucapan.
mari kita samakan ucapan dengan apa yang ada di dalam hati. Untuk itulah yang berikut dari pesan di pagi hari ini adalah akhlak. Akhlak itu akhlak yang hubungannya dengan Allah, akhlak kepada sesama manusia, baik itu orang tua dan manusia-manusia yang lain, dan seluruh makhluk-makhluk yang lain, hatta hewan pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada hewan. Pokasim ingin mengembalikan, hewan saja dituntut untuk kita berakhlak kepada hewan, apalagi sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kalau ada gangguan, untuk itulah akhlak kepada Allah, kepada seluruh pendengar, khususnya kepada anak-anak, santriwan dan santriwati yang masa depannya masih jauh, punya obsesinya tinggi, cita-citanya melangit, harapan orang tua besar, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang menjadi contoh buat orang lain. Tapi perlu diingat bahwa jalan yang kita lalui tidak selamanya datar, terkadang mendaki dan terkadang menurun, bisa bertemu dengan undak dan duri, ada saatnya tertawa, ada waktunya menangis. Ada masa bahagia dan ada waktu menderita. Itu adalah hal yang perlu untuk disikapi. Dan itulah jalan yang akan kalian lalui dalam beberapa puluh tahun yang akan datang. Mulai dari sekarang sampai berapa puluh tahun yang akan datang. Itu adalah jalan yang akan dilalui. Untuk itulah bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan sebagai firman-Nya, tapi tidak termuat dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Allah berfirman begini, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani. Aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, kata Allah. Wa man lam yasbir ala balai. Siapa yang tidak bisa bersabar atas persoalan-persoalan yang dia idamkan, dia cita-citakan, tapi ada hambatan-hambatan, belum terwujud cita-citanya. Walam yusyrik li ni'mai, dan tidak mensyukuri anugerah yang aku berikan kepada dia. Walam yardha bi qada'i, dan tidak ridha dengan ketentuanku. Maaf, bahasanya kurang enak, tapi ini perlu disampaikan. Kata Allah, "Falyakhruja min tahtis samai." Keluarlah dari bumi dan langitku. "Falyatlub rabban siwai." Jangan carilah Tuhanmu selain aku. Jadi ini akhlak kepada Allah. Dituntut dalam hidup ini harus ridha, ikhlas dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Harus mensyukuri semua anugerah dan pemberian Allah. Dan juga dituntut untuk sabar kalau keinginan kita masih tertunda, harapan kita belum terwujud. Itu dituntut untuk kita meresponnya sebagai seorang hamba. Karena itu menyangkut akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yasbir ala bala'i, siapa yang tidak bersabar atas balaku. Ya seperti keadaan kita sekarang. Sudah 1 tahun lebih kita belajar dengan model seperti ini. Ada keluhan, ada rintihan, ada kekecewaan. Tapi kita harus pasrah karena itu ada bagian dari takdir Allah.
Walaupun takdir ini adalah umpan balik dari perilaku hambanya yang tidak baik. Untuk itu harus kita siap meresponnya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh santriwati, Pak Qasim dan bapak-bapak, ibu guru menitipkan kepada kami untuk selalu berpesan kepada anak-anak, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan manusia. Salah satu faktor dan kriteria adalah memiliki karakteristik yang baik, sifat, watak, atau dalam bahasa kita adalah akhlak yang baik. Nanti di samping itu ada tambahan-tambahan adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi segala larangan sesuai dengan kesanggupan. Karena kita bukan malaikat. Manusia yang memiliki beberapa karakter yang kurang. Kalau sekali waktu terjal melakukan sesuatu yang dilarang, jangan biarkan. Lakukan satu kebaikan untuk mengantisipasi, balance. Jangan biarkan dosa selalu ada. Kita suka berbuat dosa, tapi jangan dibiarkan. Pada waktu yang sama, kalau sadar, maka lakukan satu kebaikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi. Ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah. Garis besarnya. Mudah-mudahan nanti seluruh anak-anak itu bisa menerjemahkan dalam berbagai hal. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini adalah yang pertama akhlak kepada orang tua. Setelah itu nanti akhlak kepada manusia-manusia yang lain. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, ayat yang dibaca tadi adalah ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah menjadi uswah, menjadi contoh. Bagaimana Nabi menjadi contoh terhadap orang tua. Ini perlu untuk diketahui. Walaupun Rasulullah lahirnya itu tidak melihat ayahnya dan hanya hidup bersama ibunya beberapa saat. Sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, "Lau anna walidi au ahaduhuma li salatil isya ila qara'tu ba'da fatihatul kitab la tunadi ya Muhammad la ajabtuha labbaik." Itu pesan Rasulullah bagaimana merespon, menyikapi, berakhlak terhadap orang tua. Lau anna walidi au ahaduhuma, andaikan kalau saya pernah hidup bersama kedua orang tuaku, entah satu ajalah. Li salatil isya, saya udah salat isya pada rakaat terakhir. Fatihah udah selesai. Tiba-tiba dipanggil oleh orang tua, "Ya Muhammad." Apa kata Nabi? La ajabtuha labbaik. Aku jawab, "Iya Bu." "Iya Pak." Begitulah akhlak terhadap orang tua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta di dalam sholat sekalipun, kalau dipanggil orang tua, ya. Tapi ini adalah hanya umpama. Apalagi di luar sholat, lagi main HP, lagi nonton TV, lagi lihat YouTube, ngobrol sama teman-teman, dipanggil ayah, bunda. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umatnya Islam, mudah-mudahan dengan berakhlak yang baik, sholat saja boleh dibubarkan, apalagi dengan momen seperti ini.
Jangan sampai keluar dari mulut, apaan sih mak? Bawel banget sih ibu. Nah, walaupun pakai jilbab, sholatnya rajin, puasanya bagus, tapi kalau akhlaknya rendah, maka yang bersangkutan bukanlah menjadi umat Rasulullah yang baik. Untuk itulah, kalau ingin untuk menjadi hidup ini barokah, hidup ini masa depannya baik, pintu keberkahan, pintu kesuksesan adalah bersikap sopan, akhlak yang baik kepada orang tua. Salah satu contoh yang lain. Pada awal kenabian Rasulullah di Madinah, umat Islam diintimidasi, difitnah, ditekan, ingin sekali untuk membela diri, tapi Allah belum izinkan. Dan pada saat Allah izinkan untuk membela diri, dalam arti bahasanya adalah jihad fi sabilillah, Allah menjanjikan mereka dengan surga yang sesuai dengan pilihan. Banyak sahabat-sahabat yang mendaftarkan diri menjadi prajurit syuhada. Di antara prajurit itu ada beberapa anak muda minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pasukan syuhada. Nabi balik bertanya, Ananda masih punya orang tua? Anak muda itu mengatakan, masih punya orang tua ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan Ananda mencari surga melalui kilatan pedang. Berbakti kepada orang tuamu, di sana kau dapatkan surga itu. Itu Nabi memberikan arahan. Surga tidak perlu didapat dengan kilatan pedang, mengorbankan nyawa di medan pertempuran. Hormat, sopan santun terhadap orang tua. Di sanalah pintu surga itu. Bahkan redaksi lain mengatakan, kalau Anda mencari Tuhan, temuilah Tuhan saat engkau berbakti kepada orang tuamu. Nah, inilah yang perlu untuk disikapi. Cuma kepada kita orang tua juga harus paham bahwa di dalam akhlak ini ada akhlak yang paling tertinggi, yaitu jangan sampai kita orang lain bisa berbuat dosa. Itu akhlak yang paling tertinggi. Jangan sampai kita orang lain bisa berbuat dosa. Sebagai orang tua harus melihat kemampuan anak, melihat situasi anak, melihat keadaan anak. Jangan perintah yang kira-kira membebani anak dan melahirkan sikap yang tidak baik. Ini harus perlu kita orang tua pun juga punya pengetahuan, punya rekaman atau rekap terhadap hal ini, agar jangan sampai anak itu menjadi anak yang durhaka atau anak yang tidak sopan karena sikap orang tua yang terlalu berlebihan. Ini adalah orang tua kepada seluruh anak-anak. Orang tua itu ada 4 dalam agama. 1, orang tua yang melahirkan. 2, ini belum. Saya ulang, Pak Qasim ulangi. Orang tua yang melahirkan. 2, orang tua yang nanti satu saat sampai orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita. Yang 3, orang tua yang mengajarkan. Yang 4, ada orang yang dia muda tapi dia orang tua. Pertama kita paham semuanya. Orang tua yang melahirkan, yang tadi udah Pak Qasim sampaikan. Yang kedua,
orang tua yang menikahkan anak dengan kita, kepada bapak ibu guru, dan kepada orang tua dari putra putri kita, Rasulullah titip pesan, orang tua yang melahirkan sama orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita, jangan suka dibeda-bedain. Kalau kita beda-bedakan, maka kita belum memiliki akhlak yang baik. Kemudian orang tua yang mengajarkan, bapak ibu guru adalah orang tua yang mengajarkan. Dan kepada seluruh anak-anak dituntut untuk hormat dan patuh kepada bapak ibu guru sama dengan hormat kepada orang tua yang melahirkan. Semoga ilmu yang diberikan itu barokah nanti. Ilmu yang diberikan itu ada manfaatnya untuk kehidupan bahagia di dunia dan akhirat kelak. Kemudian ada juga orang tua yang dia muda, tapi dia adalah orang tua. Kira-kira siapa ya? Saya tanya nih. Orang tua yang mudah tapi dia orang tua. Ahmad, saya mau cari siswa dulu nih. Muhammad Nasrul. Muhammad Nasrul ada ya? Ya, Pak. Coba. Ada orang yang mudah tapi dia jadi orang tua. Kira-kira siapa? Orang muda jadi orang tua. Jadi orang tua. Jadi pertanyaan apa, Pak? Dia mudah, tapi pada waktu yang sama dia jadi orang tua. Nasrul? Iya, Pak. Bisa nggak? Nggak bisa jawab, Pak. Kalau begitu satu lagi dah. IPSB. Zahra Najwa. Zahra? Zahra ada ya? Atau Rahman Najib? Rahman? Rahman? Hadir, Pak. Nah, kira-kira siapa yang dia muda tapi dia orang tua? Yang perlu harus kita hormati. Atau Silva Mustafa? Iya, Pak. Ya, kira-kira siapa? Yang muda tapi merupakan orang tua ya, Pak. Apakah ini ada hubungannya dengan Rasulullah SAW, Pak? Selalu mau contoh aja. Saya kurang tahu, Pak. Maaf, Pak. Kalau begitu Pak Qasim sampaikan bahwa dia muda, tapi dia orang tua. Sikap terhadap dia sama dengan orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita, yaitu pemimpin. Seorang pemimpin, dia tetap jadi orang tua. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya usia lebih tua dari Pak Adri, tapi karena Pak Adri pimpinan, maka saya tetap hormat sebagai pemimpin. Saya lebih tua dari Pak Qasef, lebih tua dari Pak Warno, dan lebih tua dari Pak Busri. Tapi karena mereka pemimpin, maka Rasulullah memberikan pesan tetap hormat dan sopan terhadap pemimpin. Itulah dia akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau hidup ini barokah, dicintai Allah dan Rasul,
Wujudkan dunia yang baik dan akhirat yang baik. Hormat kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan. Orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita. Orang tua yang mengajarkan kita ilmu. Dan setiap pemimpin dituntut untuk harus kita hormati. Kalau mau jadi orang baik. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Qasim ingin berpesan kepada seluruh anak-anak santriwan dan santriwati. Kelak jadi orang, sekolah selesai, kuliah selesai, bekerja di tempat dimanapun nanti suatu saat kalian bekerja. Jangan suka melawan atasan. Selama atasan tidak memerintahkan sesuatu yang baik, tidak baik. Maaf. Selama atasan tidak memerintahkan sesuatu yang tidak baik, maka kewajiban kita sebagai anak buah demi akhlak tuntunan Rasulullah tetap hormat dan sopan terhadap pemimpin. Saya suka berbuat khilaf. Contoh, terkadang jadwal mingguan saya tidak isi karena ada di jalan atau lupa. Pak Warno sudah umumkan waktu sudah deadline sudah selesai. Saya mohon maaf kepada Pak Warno. Saya WA Pak Warno. Pak Warno mohon maaf. Saya belum isi jadwal. Dan materi saya langsung kepada anak-anak. Pak Warno di bawah saya mudah. Tapi karena dia pimpinan, maka saya mengatakan, Pak Warno mohon maaf ya. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita hormat kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan anaknya dengan kita, orang tua yang mengajarkan kita ilmu, dan orang tua walaupun dia muda, tapi posisi membuatnya menjadi orang tua, kita tetap hormat demi untuk bahagia dunia dan akhirat. Kemudian akhlak. Sampai jam berapa ya? Jam 8 kurang. Jam 8 Ustaz. Iya Pak, jam berapa? Sampai jam 8 kurang 15. 7.45. Terima kasih. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, akhlak terhadap sesama. Tadi akhlak terhadap orang tua. Itu hanya poin-poin pentingnya aja, nanti tinggal dijabarkan kita masing-masing. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia ada kaitannya dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan, habis sholat maghrib baca, mau tidur baca, habis sholat subuh baca, mau uzotain 3 surat yang pendek. Tuntunan Rasulullah, baca di kala mau tidur, baca habis ba'da sholat. Satu di antara surat itu adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung ya Allah dari hati yang kotor. Aku berlindung dari Allah, lindung kepada dari hati yang ada hasad dan dengki. Mohon maaf untuk seluruhnya. Pak Qasim sayang kepada kalian. Ini titipan pesan agama yang Pak Qasim ingin sampaikan.
Semoga kelak menjadi anak yang baik. Anak yang menjadi diidam-idamkan orang tua. Anak yang menjadi contoh teladan yang baik. Adalah anak yang memiliki akhlak yang baik. Sekali waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh buat kita. Rasulullah dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh. Berapa puluh kilometer jalan, unta Rasulullah ditendang oleh unta yang di belakang. Akhirnya Nabi turun dari unta dan tulis di atas padang pasir itu, unta saya ditendang. Kemudian Rasulullah lanjut perjalanan. Beberapa puluh kilometer, hal yang sama terulang lagi. Nabi turun dari untanya, dan tulis di atas padang pasir, unta saya ditendang untuk kedua kalinya. Dan Nabi lanjut perjalanan. Berapa puluh kilometer, hal yang sama terulang. Rasulullah turun dari untanya dan tulis di atas padang pasir, unta saya ditendang untuk ketiga kalinya. Perjalanan sampai ke tujuan, Rasulullah haus dahaga. Keringat masih mengalir. Nabi tanya kepada para sahabatnya, ada di antara kalian bawa air enggak? Sahabat mengatakan, ada ya Rasulullah. Boleh minta sedikit untuk menghilangkan haus dahaga? Dan dikasihlah oleh sahabat sedikit air buat Rasulullah dan Nabi minum. Setelah haus dahaganya habis, Nabi ukir pahat di batu. Saya minum seteguk air dari pemberian. Pak Qasim ingin tanya buat anak-anak semuanya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Jikalau untanya ditendang, tulis di atas padang pasir. Pada waktu diberikan air untuk menghilangkan haus, pahat di batu. Ini akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya mau tanya, Yusuf Rafi 11 MIPA E, kira-kira pelajaran apa yang diajarkan Rasulullah? Bisa Yusuf? Ya, Silva? Halo? Yusuf? Iya, Pak. Kira-kira apa yang ditangkap oleh Yusuf? Pada waktu unta Nabi tendang, tulis di atas padang pasir. Pada waktu Nabi mendapatkan air untuk menghilangkan haus dahaga, ukir di batu. Itu Nabi sebagai uswah. Nabi sebagai contoh. Bagi umatnya kalau ingin untuk menjadi baik di hadapan Allah. Ini contoh yang dibuat oleh Rasulullah. Cuma kira-kira apa maknanya? Yusuf. Yusuf? Iya, Pak. Kira-kira apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam kasus tadi
unta ditendang, tulis di atas padang pasir. Diberikan air untuk menghilangkan haus dahaga ukir. Nabi mengajarkan kepada kita kejelekan, kekurangan orang pada waktu yang sama harus dilupakan. Sama dengan tulis di atas padang pasir. Hitungan per menit pasir itu habis rata karena ditiup oleh angin kencang di Arab Saudi. Tapi kebaikan ukir di batu. Itulah akhlak terhadap sesama manusia yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekurangan, ada kehilafan, ada kealpaan, ada kesalahan, ada ketidakmampuan. Kita dituntut untuk hilangkan itu semuanya. Tapi kalau baik, sekecil apapun kebaikan, hatta sebesar debu yang diterbangkan angin, pesan Allah, ingat dengan baik. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama kita manusia. Mudah-mudahan momen seperti ini adalah saling mengingatkan antara kita sesama. Ada hal yang kurang, kita perbaiki. Ada hal yang salah, kita perbaiki juga. Ada hal yang kita sudah lupakan. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan kembali. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang baik. Anak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukurannya adalah akhlak yang baik. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, Pak Qasim atas nama seluruh Bapak dan Ibu guru berpesan kepada kalian, cita-cita kalian tinggi, harapan orang tua besar, dan itu bisa akan terwujud. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Maaf untuk kepada seluruhnya. Istilah tidak mungkin itu hanya untuk anak yang malas. Istilah tidak mungkin itu hanya bagi anak yang malas. Tapi sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tergantung bagaimana kita dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk itu, Pak Qasim ingin sampaikan pesan buat kalian. Kalau ingin mewujudkan harapan orang tua, ingin menggapai cita-cita, syaratnya cuma dua yang dituntut agama. Dua itu adalah ikhtiar dan doa. Itu saja, tidak banyak. Ikhtiar kita selama ini berjalan seperti ini apa adanya. Itu adalah sudah bagian dari ikhtiar. Dan yang kedua adalah doa. Tapi perlu diingat, doa tidak selamanya berbentuk ucapan. Pak Qasim atas nama Bapak dan Ibu guru berpesan, doa tidak selamanya berbentuk ucapan. Tapi menyenangi orang itu adalah bagian dari doa. Akhlaknya baik, tutur katanya sopan, bertemu dengan orang tua, apa itu guru, apa itu orang tua yang melahirkan, atau orang yang lebih tua dari kita, bertemu dengannya dengan akhlak yang baik, kata-katanya manis, sopan santun lahir batinnya. Orang itu mengatakan, baik sekali itu anak ya. Mudah-mudahan dia jadi anak baik. Mudah-mudahan Allah antar dia menjadi orang yang baik di kemudian hari.
yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia didoakan oleh orang lain. Karena akhlaknya yang baik, maka dia didoakan oleh orang lain. Jadi, Pak Qasim ingin sampaikan, doa tidak selamanya berbentuk ucapan. Tapi menyenangi orang, itu bagian dari doa. Lihat anaknya baik, alhamdulillah anak ini baik sekali. Ya Allah berikan dia jalan yang baik. Anda tidak tahu, tapi didoakan oleh orang lain. Ya Allah berikan dia anak yang baik. Menjadi anak yang menjadi contoh. Kelak menjadi anak yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Berguna buat umat. Ucapan ini keluar karena kita memperlihatkan, menampilkan. Ucapan ini keluar karena kita memperlihatkan sikap dan akhlak yang sopan santun. Mudah-mudahan mari kita semuanya belajar untuk menjadi orang yang baik. Baik dari lahir dan batin. Baik di hadapan manusia. Dan pada saat yang sama, Allah mengakui di hadapan para malaikatnya bahwa kita adalah hambanya yang mencontohi, mengadopsi dari perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekurangan-kekurangan akan disempurnakan. Itulah yang dapat disampaikan di pagi hari ini karena waktu kita sudah sedikit. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah menjadi anak yang baik, dan kepada kita orang tua juga memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Pak Qasim ingin mengajarkan kita, menghimbau kita bersama. Saya baca dan nanti diikut sertakan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk selalu diperbanyak selama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nari ajma'in. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nari ajma'in. Ya Allah, hapuskanlah kami dari neraka. Saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, sahabat saya dari neraka. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita terhapus nama kita di tempat yang dimurkai. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nari ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubana ma'asyahidin. Terakhir, Pak Qasim pesan kepada seluruh anak-anak santriwan dan santriwati, Bapak Ibu wali kelas adalah orang tua di sekolah. Bersikap sopan yang baik, bersikap sopan dengan baik, menyenangi Bapak Ibu di sekolah, insya Allah jadi anak yang baik, anak yang bermanfaat di kemudian hari, dan anak yang bisa mengharumkan nama orang tua dan menjadi contoh teladan buat sesama, diakui oleh Rasulullah sebagai bagian dari umatnya,
dicintai oleh Allah sebagai hambanya karena berakhlak yang baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Masih ada yang harus disampaikan tapi terbatasnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Qasim. Untuk para peserta, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir dan resumenya ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada para peserta, silakan yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Muhammad Qasim, tiga pertanyaan aja ya. Bagi yang bertanya, akan mendapatkan souvenir dan hadiah loh. Ah, lumayan ya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Assalamualaikum Pak Qasim. Saya Mandala Zara dari Subasi PSA. Ingin bertanya nih. Ya. Apakah akhlak yang baik itu didapatkan dengan cara bawaan atau fitrah, ataukah dipelajari dengan sendirinya? Kalau misalnya dipelajari dengan sendiri, bagaimana sih cara memperoleh akhlak yang baik? Seluruh manusia di muka bumi hanya 3 orang yang lahirnya beda. Itu Nabi Adam, Nabi Isa, dan Ibu Hawa. Nabi Adam lahir tanpa ibu dan bapak. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ibu Hawa lahir tanpa ibu. Itu cuma dengan 2 huruf, kaf dan nun, jadi maunya Allah. Selebihnya, seluruh manusia itu dari bahan baku yang sama dan prosesnya sama. Tapi nanti akhlaknya tidak sama. Begitu pesan agama. Bahan bakunya sama, prosesnya sama, tapi akhlaknya tidak sama. Yang lahir dari ibu yang muslim, yang lahir dari ibu yang lain keyakinan, yang lahir dari sebelahnya hewan, sebelahnya manusia, dia tetap menjadi anak yang baik. Dari proses kejadiannya. Pak Qasim ingin ulangi, yang lahir dari ibu kita, yang lahir dari ibu yang beda keyakinan, yang lahir dari sosok yang sebelahnya manusia, sebelahnya hewan, tetap dia anak yang baik, fitrah. Anak yang Allah berikan dia baik. Cuma nanti akan perubahan dalam kehidupan. Perubahan dalam kehidupan menjadi anak yang baik atau tidak baik, itu kita yang buat. Allah tidak intervensi. Jangankan akhlak, keyakinan pun Allah tidak mengintervensi. Kita yang buat. Karena ada dalam Quran yang mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Mau mukmin silakan. Mau jadi kafir juga terserah. Kembali kepada akhlak, mau jadi orang yang berakhlak yang baik, itu saham pertama dari orang tua. Kemudian dari teman sepergaulan seia sekata. Kemudian dari bacaan. Kemudian dari lingkungan. Inilah yang punya saham dalam pembentukan kepribadian kita. Untuk itu kalau mau jadi orang baik, bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Orang pintar suka mengatakan, jangan buat taman di tempat pembuangan sampah. Begitu kata orang bijak. Jangan buat taman di tempat pembuangan sampah. Bisa ditangkap? Jadi kalau mau jadi orang baik, bergabunglah dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang baik, insya Allah menjadi orang yang baik, berakhlak dan sopan. Contoh nih, di masjid kita di sekolah itu dulu waktu dibangun itu material keramik di dalam dan keramik di kamar kecil diambil dari satu material.
Cuma yang di dalam itu tanpa sajadah bisa dicium. Yang di kamar kecil itu walaupun tiap saat disiram tetap dia kotor. Orang itu baik, bersih, kotor, tergantung di mana dia menempatkan dirinya. Jadi berteman dengan yang baik, insya Allah jadi orang baik. Bergabung dengan yang pintar, mudah-mudahan jadi orang yang pintar. Selalu berbaur dengan orang yang cerdas, satu saat menjadi orang yang intelektual. Jadi kalau mau jadi orang baik, di samping nanti Allah turun tangan secara tidak langsung, karena kita mau merubah. Tapi berawal dari di mana tempat kita berteman dan bergabung. Ya, mudah-mudahan mulai dari sekarang dan seterusnya bisa memilah mana yang kita jadikan sebagai teman akrab, mana hanya teman biasa, dan yang mana hanya tempat untuk kita ngobrol biasa. Itulah dapat disampaikan. Mudah-mudahannya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Cari teman yang baik, yang pintar. Waktu udah habis tuh. Ada lagi atau kita tutup? Pak, doa aja sih Pak, langsung Pak Haji sih Pak ya. Gimana Pak Kosep? Doa ya? Ya Pak Haji, doa aja langsung Pak Haji. Ada pertanyaan tuh Pak di chat. Dibaca dulu. Baik, Pak Kosim, seperti ada pertanyaan melalui chat dari ex-IMI Pak De Andreas. Bila saya diizinkan untuk membaca, Pak, saya mau tanya, ketika akhlak yang ada di diri kita berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua, di sisi lain orang tua menginginkan anaknya berakhlak seperti apa yang orang tua pikirkan, apakah kita harus dan wajib mengikuti apa yang diinginkan orang tua? Terima kasih, Pak. Orang tua tetap dituntut untuk hormat. Hatta dia orang tua yang berbeda keyakinan, tetap hormat dan sopan santun. Kalau arahannya, tuntunannya atau perintahnya itu menyimpang dari apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasul, maka tidak boleh ikut, tapi dengan cara tidak boleh melukai hati orang tua. Itu. Jadi perintah orang tua, coba dilihat cocok dengan perintah agama atau tidak. Kalau perintah cocok dengan perintah agama, wajib untuk ikuti. Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Tapi kalau perintahnya menyimpang dari tuntunan agama, maka jangan ikuti. Tapi tidak boleh melukai dan mengecewakan orang tua. Itulah pesan dalam Al-Quran. Silakan lihat di surat Luqman. Ya. Kita waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah kita sampai hari yang terakhir. Dan mudah-mudahan semoga semua kebaikan ibadah kita ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah berikan kita keberkahan. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Wa taqdi lana biha jamil hajat. Wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'na biha ya Allah indaka ala darajati fid dini wad dunya wal akhirah. Wa tuballighna bi aqsayati min jamil khairat fil hayat ba'dal mat. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Waftah alaina futuhal anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin. Waftah alaina qulubana ya Allah bil asrar. Bihiqaifil anwar. Ya fattahu anta miftahul khalaiq rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqahna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ya rabbana bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah. Tahhir qulubana ya Allah. Tahhir qulubana ya Allah min kulli hammin wa ghammin wa ba'idana wa mahabbataka wa amitna ala din Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kehilafan dari Pak Qasim yang keluar dari batas-batas kesopanan. Bersama ini saya Pak Qasim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Qasim sudah memimpin doa. Saya Muhammad Nasrullah Fanugraha dan rekan saya Ilfa Mustafa Dian. pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima Di kasih bulan sudah Ramadan menemani. ini kita harus saling memaafkan ya. Ya benar sekali, Sro. Terima kasih semuanya yang sudah menemani kami dari awal acara sampai akhir acara. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ji. Sama-sama Pak Qasem. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.